Syiah di Indonesia semakin kuat dan cukup mengancam NKRI. Bagaimana upaya BNPT dan pemerintah untuk menghadapi ancaman Syiah agar kejadian Suriah tidak terjadi di negara kita? Ya, MUI telah menulis kitab buku tentang kesesatan Syiah dan ini sudah disebar. Susahnya begini, ingat, Syiah masuk ke Indonesia bukan dari kelompok. Dia atas nama negara Iran. Negara itu resmi, hubungan antara dua negara itu resmi, nggak ada salahnya. Istilahnya nggak ada larangannya. Indonesia hubungan dengan Filipina, Indonesia dengan Iran, Indonesia dengan Burma, Indonesia dengan Thailand. Ya, nah pinternya Iran masuk dengan negara kedutaan negara Iran, tetapi di dalamnya bukan kebudayaan, ajaran. Nggak bisa kita bilang harus ditutup, harus ini, itu antara negara. Dan cerdiknya lagi mereka tidak buat teror orang Syiah. Mana peledakan-peledakan yang dilakukan oleh orang Syiah terang-terangan bahwa kami adalah Syiahnya? Ada dalam sejarah, kecuali Borobudur, peledakan Borobudur itu yang masih tanda tanya. Ada yang menyatakan ini, ada yang menyatakan ini, itu simpang siur. Tapi yang langsung ketangkap ternyata dia adalah orang Syiah. Meledakkan mana? Ada sejarah? Kalau ada kasih tahu BNPT. Karena tidak ada rentetan sejarah, tidak bisa dikatakan Syiah itu teroris. Iran itu teroris dalam segi tindakan. Maka BNPT nggak ada urusan dalam hal ini. Kenapa? Karena BNPT di dalam juklaknya atau di dalam blueprintnya, kelompok radikal ekstrim teror siapa saja, baik yang mengatasnamakan Islam, itu di blueprint nomor halaman 2, baik yang mengatasnamakan Islam ataupun Yahudi, Kristen, atau Konghucu, atau Hindu, Buddha, dan agama-agama mana saja yang mengambil langkah dengan menebar kekerasan, teror, menghancurkan tempat-tempat ibadah, nah itulah berhadapan dengan BNPT. Kalau tidak ya tidak, karena BNPT tidak menyelidiki atau tidak menangani tentang pahamnya, tapi actionnya, perbuatannya. Adapun yang memahami menangani tentang kepahaman itu majelis ulama atau departemen agama yang bidangnya. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, dari sini istilahnya BNPT nggak padang bulu. Kalau ada orang mengatasnamakan salaf, membuat peledakan, membuat kena, walaupun judulnya Salafi. Ini harus hati-hati ini. Walaupun namanya Salafi, kalau caranya untuk menyebarkan pahamnya yaitu dengan mengadakan peledakan, merakit bom, ya kena juga, berhadapan dia dengan BNPT. Jadi bukan pahamnya, karena memang bukan bidangnya BNPT menangani tentang paham-paham ini. Jadi siapa saja, ya termasuk Syiah tidak disinggung. Nah di situ cara orang Syiah walaupun pahamnya sesat, tapi caranya halus, dengan dana, dengan pendekatan, dengan nyetak buku. Cetak buku dilarang nggak sih? Kagak. Buka yayasan dilarang nggak sih? Tidak. Iran Corner, Iran Corner yang ada di universitas itu atas nama kerajaan, atas nama pemerintah Iran. Kebudayaan isinya tentang paham Syiah, bagaimana mau dilarang? Nah ini saya bilang tadi, walaupun sesat, tapi caranya ditanam, benihnya ditanam, dikasih pupuk, dimatiin hama-hamanya, dirawat, disiram, di ini, berhasil dia, ya kan? Walaupun sesat. Ini yang hak,
tanam udah ngaji terus, nggak dilihat-lihat itu tanamannya udah kena kuman kah, hama kah, pupuknya bagaimana, atau mau panen nggak bisa ya. Nah itu sunatullah. Maka kita tidak boleh hanya ngiri kok mereka cepat. Nah, kita juga harus berlomba dalam hal ini, bersungguh-sungguh. Mereka yang batil bisa pesat berkembangnya di Indonesia, kenapa kita yang hak ya bermalas-malasan? Ini ya ujian untuk kita, cambuk buat kita untuk bersemangat mendakwakan yang hak dan mempertahankan, menyebarkan paham yang baik ini, yang sahih ini, yaitu untuk supaya tidak terjadi apa yang terjadi di negeri-negeri seperti Suriah dan yang lainnya. Ini kerja kita, dan tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala.